Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Amri Prawiroharjo. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori kebenaran ilmiah. Apa itu teori kebenaran ilmiah? Teori kebenaran ilmiah merupakan suatu kondisi bahwa dalam kegiatan ilmiah tersebut telah terjadi kesepakatan atau penyesuaian antara apa yang terjadi dalam kegiatan ilmiah. Teori kebenaran ilmiah bersumber atau mengacu pada kebenaran epistemologi, yaitu teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan. Konsep mengenal pengetahuan atau knowing yaitu yang pertama, tahu bagaimana atau knowing how. Kedua, tahu mengenai akan atau knowing who, where, or which. Kemudian yang ketiga, tahu karena alasan-alasan yang lain. Sifat teori kebenaran ilmiah ada dua, yaitu universal untuk semua bidang keilmuan, dan juga ada yang absolut atau mutlak atau relatif, tergantung pada kondisi, situasi dalam proses kegiatan ilmiah, jika semua sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang macam-macam teori kebenaran. Yang pertama ada kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan terhadap fakta yang ada. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta yang ada. Kemudian sifat teori korespondensi yaitu subjektif. Kemudian yang kedua, ada kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misalnya, bila kita menganggap bahwa maksiat adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa mencuri adalah perbuatan maksiat, maka mencuri dilarang oleh Allah adalah benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan pertama. Kemudian ada kebenaran pragmatis. Teori kebenaran pragmatis adalah suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan tersebut bisa mendatangkan manfaat untuk kedepannya. Maka menurut teori ini tidak ada kebenaran mutlak, universal, berdiri sendiri, dan tetap. Kebenaran selalu berubah dan tergantung serta dapat dikoreksi oleh pengamalan berikutnya. Kegunaan tersebut dapat diambil dari hubungan antar variabel, analisis parameter, hasil kesimpulan penelitian. Contoh, jika seseorang menyatakan teori X dalam pendidikan, lalu dari teori itu dikembangkan teori Y dalam meningkatkan kemampuan belajar, maka teori X dianggap benar karena fungsional. Kemudian ada kebenaran performatif. Teori kebenaran performatif adalah suatu kebenaran yang diputuskan oleh suatu otoritas atau orang yang berkuasa dan punya kewenangan lebih, meskipun terkadang menyimpang dari bukti-bukti empiris. Kebenaran performatif cenderung menjadikan manusia kurang inisiatif dan inovatif, karena mereka hanya mengikuti kebenaran dari pemegang otoritas sehingga tidak terbiasa berpikir secara kritis dan rasional. Contoh, Menteri Pendidikan menetapkan bahwa pembelajaran semester genap dilaksanakan tatap muka di lembaga pendidikan masing-masing. Kemudian ada teori kebenaran konsensus. Teori kebenaran konsensus adalah suatu teori dinyatakan benar jika teori tersebut berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Kebenaran akan muncul melalui komunikasi secara dialogis atas dasar kepentingan tujuan tertentu, tapi bukan atas dasar kekuasaan. Paradigma juga menunjukkan keanekaragaman individual
dalam penerapan nilai-nilai bersama yang bisa melayani fungsi-fungsi esensial ilmu pengetahuan. Paradigma berfungsi sebagai keputusan yuridiktif yang diterima dalam hukum tak tertulis. Contoh misalnya penerapan dalam ilmu sains yaitu untuk membuat transisi kepada alam semesta Einstein, seluruh konsep ruang, waktu, materi, gaya, dan sebagainya harus diubah dan direposisi ulang. Kesimpulan dari presentasi ini ialah manusia memiliki berbagai cara untuk menentukan suatu kebenaran yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Berbagai macam metode dapat berkembang sesuai zaman dan penemuan-penemuan yang hadir, dan cara menentukannya juga bisa tergantung dari tujuan itu sendiri, asalkan tidak menyimpang dari hal-hal yang sudah bersifat mutlak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.